Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elok Faikatul Jannah dengan NIM 241080201116 dari Prodi Perbankan Syariah kelas A. Nah, di sini aku bakal ngebahas nih raksasa sejarah Islam, yaitu peradaban Islam masa dinasti Utsmani di Turki. Nah, kalian tahu nggak, dinasti ini itu adalah pemerintahan Islam yang paling besar dan paling lama berdiri, yaitu kurang lebih dari 6 abad. Nah, Utsmani ini tuh unik karena kebudayaannya adalah perpaduan dari Persia, Bizantium, dan juga Arab. Nah, di video ini aku bakal ngajak kalian melihat perjalanan mereka dari suku pengembara sampai jadi mesin perang yang menaklukkan Konstantinopel. Nah, kembali ke pembahasan yang pertama, yaitu membahas terkait asal-usul dan perjuangan Utsman I. Nah, semua ini bermula dari bangsa Turki nih, dari suku Oghuz yang mana mendiami wilayah Mongol. Sekitar abad yang ke-9 atau 10, mereka itu mulailah masuk ke Islam. Nah, pada abad ke-12, suku Koyi ini tuh lari dari serangan tentara Genghis Khan menuju Anatolia, yang mana di bawah pimpinan Artogol. Mereka itu mengabdi nih kepada Sultan Saljuk untuk melawan Bizantium. Nah, setelah Artogol itu meninggal pada tahun 1289 Masehi, kepemimpinan ini itu dilanjutkanlah oleh anaknya, yaitu Utsman pada tahun 1300 Masehi. Nah, saat dinasti Saljuk ini diserang Mongol dan sultannya terbunuh, Utsman langsunglah menyatakan kemerdekaannya. Nah, inilah awal mula berdirinya Daulah Utsmani. Berlanjut ke pembahasan terkait ekspansi ke Eropa dan Asia Kecil, yang mana setelah Utsman itu wafat pada tahun 1326, itu putranya yang bernama Orhan itu naik tahta. Nah, di masa inilah tentara Islam itu pertama kalilah masuk ke daratan Eropa. Nah, Orhan ini itu terkenal sangat pinter. Dia itu mereformasi militer dan membentuk 3 pasukan utama, yang mana kemudian itu ada Murad I yang berhasil menaklukkan banyak wilayah seperti Bulgaria, Serbia, dan Kosovo. Nah, saking hebatnya si Orhan ini, Murad I itu sampai dijuluki Alexander abad pertengahan. Nah, meskipun sempat kalah waktu itu tuh pernah hampir kalah itu dari Timur Leng di pertempuran Ankara, yang mana pada tahun 1402 mereka itu berhasil bangkit lagi setelah kekuasaan Mongol itu pecah. Nah, beralihlah ke pembahasan lagi yang membahas sang penakluk, yaitu Sultan Muhammad Al-Fatih. Nah, ini tuh bagian dari Sultan Muhammad II atau Al-Fatih. Beliau ini adalah satu-satunya pemimpin Islam yang berhasil menaklukkan Konstantinopel pada masa itu. Nah, Konstantinopel itu ibu kota Romawi pada tahun 1453 Masehi. Nah, kuncinya itu ada pada perencanaan yang matang dan strategi jitu. Al-Fatih itu membangun benteng pertahanan di dekat kota itu sebagai tempat penyimpanan senjata dan perbekalan supaya mereka itu nggak kekurangan logistik selama pengepungan. Nah, ini itu adalah titik balik besar sejarah di dunia. Nah, beralihlah kepada masa keemasan, yaitu Salim I dan Sulaiman Al-Qanun. Yang mana setelah Al-Fatih itu ada Sultan Salim I yang mengubah kesultanan menjadi kekhalifahan setelah menaklukkan Mesir dan Sultan Mamluk pada tahun 1517 Masehi. Lalu setelah itu sampailah kita di masa kejayaan tertinggi di bawah Sultan Sulaiman Al-Qanun atau The Magnificent.
Nah, beliau ini menyusun kitab undang-undang yang bernama Multaqa al-Abhur dan berhasil menerjemahkan Al-Quran ke bahasa Turki. Nah, wilayahnya itu luas banget, mencakup sebagian besar Asia, Afrika Utara, sampai Eropa Timur, seperti Hongaria dan Rumania. Nah, rahasianya apa? Rahasianya itu ada pada pasukan Janissary atau biasa disebut Inkisyariah, yang mana tentara elit yang direkrut sejak umur 12 tahun dan dididik dengan disiplin Islam yang super kuat. Nah, beralihlah ke pembahasan berikutnya, yang mana terjadi pada kemunduran dan jatuhnya imperium. Tapi sayangnya nggak ada nih yang abadi. Setelah tahun 1566 itu berlangsung, Utsmani itu mulai mundur. Nah, kenapa mundur? Ini tuh ada beberapa faktor atau ada beberapa penyebabnya. Yang pertama itu ada pada lemahnya penguasa, yang mana para pemimpin itu mulai hidup bermegahan dan meninggalkan nilai-nilai Islam demi gaya hidup Barat. Nah, yang kedua itu ada penyebab dari ekonomi dan administrasi, yang mana uang negara itu habis buat perang terus-menerus, sementara administrasi negara itu kacau karena wilayahnya terlalu luas dan penduduknya sangat heterogen. Nah, yang ketiga itu ada faktor penyebab dari gerakan nasionalisme, yang mana bangsa-bangsa yang dulu ditaklukkan itu mulai bangkit untuk merdeka. Jadi mereka tuh nggak mau untuk dijajah atau diperangin lagi. Nah, yang terakhir itu ada stagnasi ilmu. Saat Barat maju pesat dalam teknologi senjata, Turki itu malah mengalami kemandekan atau pemberhentian. Nah, akhirnya nih pada tahun 1924, kekaisaran ini tuh jatuh dan berubah jadi Republik Turki. Nah, itulah kisah epik dinasti Utsmani. Udah, sekian materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.